Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian, kita beberapa hari lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentunya dari mulai sekarang kita mempersiapkan diri, terutama pengetahuan-pengetahuan tentang ibadah puasa yang akan kita jalankan, yang akan kita laksanakan, sehingga nantinya puasa kita itu semakin berkualitas dan akhirnya puasa itu bisa mengubah kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit kebiasaan di dalam masyarakat kita dalam hal mencicipi makanan. Lebih-lebih bagi kita para ibu yang sedang memasak di dapur. Tentunya dalam agama kita itu ada suatu ketentuan, ya, supaya tidak membatalkan puasa. Kalau dalam bahasa Aceh disebut merasa makanan. Mungkin dalam bahasa Indonesia itu bisa kita sebutkan dengan mencicipi makanan. Pemirsa sekalian, intinya mencicipi makanan kalau hanya sekedar di mulut tanpa ditelan, itu ada dua konsekuensi hukumnya. Yang pertama adalah kalau tidak ada hajat apapun kita merasakan atau mencicipi makanan itu, maka hukumnya makruh. Tapi kalau kita memiliki hajat, ada hajat untuk merasakan makanan seperti tukang masak, itu baik laki-laki maupun perempuan, ataupun seseorang yang memiliki anak bayi untuk mengunyah makanan yang mau disuap ke mulut si bayi supaya hancur. Nah, ini yang dimaksud ada hajat, maka itu hukumnya boleh. Artinya tidak makruh. Dengan syarat bahwa makanan itu hanya sekedar di wilayah mulut saja. Jadi bukan untuk ditelan. Apabila air liur kita sudah bercampur dengan makanan itu ditelan, itu bisa membatalkan puasa juga. Maka dianjurkan kepada yang sudah mencicipi makanan untuk berkumur-kumur. Jangan sampai nanti menelan air liur yang sudah bercampur dengan makanan. Kemudian selanjutnya mengenai dengan sifat rasa ataupun bau, ya, yang masuk ke dalam rongga yang terbuka. Kalau rasa itu masuk ke dalam mulut kita, umpamanya seperti kita baru saja kumur-kumur, maka terasa mulut kita itu segar. Atau baru saja kita menggosok gigi dengan memakai obat apapun, dengan memakai obat kumur-kumur misalnya. Kemudian obat itu sudah kita keluarkan, sudah kita ludahkan, tapi terasa mentol di dalam mulut kita, ada rasa mint gitu ya. Jadi rasa itu yang bercampur dengan air liur kita itu bukan ain makanan, itu bukan ain, tapi itu adalah sifat. Oleh karena itu menelan air liur yang bersih murni tanpa bercampur dengan ain makanan atau ain minuman, itu boleh saja.
Artinya boleh di sini tidak membatalkan puasa bagi orang yang memang butuh tadi. Maka ibu-ibu kalau mau merasakan makanan, cukup kuahnya itu ditaruh di telapak tangannya, kemudian dengan jarinya dia sentuh sedikit, begini dia sentuh, kemudian dia lekatkan di lidahnya, sehingga terasa di lidah asin, asam, atau rasa manis misalnya. Padahal yang dia lengketkan di lidah itu bukan ain daripada makanan. Kalau ibu itu menelan air liurnya, tiba-tiba itu tidak membatalkan puasa karena itu bukan ain. Jadi oleh karena demikian, ini menjadi perhatian bagi kita semua. Seandainya memang kita sudah berpengalaman dalam hal memasak, saya rasa tidak usah dirasa lagi, pasti sudah enak. Karena ukuran daripada bumbu yang kita pakai itu sudah sesuai. Mungkin itu saja menjadi pelajaran untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.